Selama 6 tahun berturut-turut, Setara Institut mencatat Padang sebagai salah satu kota dengan tingkat toleransi rendah di Indonesia. Sebuah data yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini dijunjung. Tapi, di tengah penilaian tersebut, ada satu tempat yang menunjukkan wajah berbeda dari kota ini, yaitu Pasar Tanah Kongsi. Nama saya Chandra, saya keturunan Chinese. Nama ibu Bu Mun, tinggal di Gunung Pengilun, berdagang di Tanah Kongsi. Oke, nama saya Deni, saya kerja di sini sebagai karyawan. Saya berasal dari Nias, dari kota Gunung Sitoling. Assalamualaikum, nama saya Tio, saya berasal dari Jawa Tengah. Pasar tradisional ini berada di kawasan pecinaan Kota Padang. Meski tidak besar, Pasar Tanah Kongsi mencerminkan keragaman etnis yaitu Tionghoa, Minang, Nias, dan Jawa yang hidup berdampingan. Mereka berkegiatan di ruang yang sama seperti berdagang, berbelanja, dan berinteraksi setiap hari. Di tahun 77 saya mulai jualan di sini. Banyak suku berbagai macam, tapi kami di sini semuanya rukun dan damai. Kira-kira udah 10 tahun berjualan di Pasar Tanah Kongsi. Di sini banyak suku dari etnis yang berbeda, dari suku Minang, Tionghoa, dan lain-lain. Tetapi di Tanah Kongsi adalah pasar yang berbagi. Jadi semua menerima, toleransinya sangat tinggi, tidak membeda-bedakan. Di Pasar Tanah Kongsi ini, pedagang Chinese dengan pedagang pribumi berbaur jadi satu dan tidak ada masalah sampai hari ini. Ya, berbaur yang belajar tuh ada orang dari peranakan Tionghoa, ya macam-macam suku bangsa yang belajar ke Pasar Tanah Kongsi. Di Pasar Tanah Kongsi, identitas tidak menjadi penghalang. Di tempat ini, tidak ada seruan toleransi. Yang ada hanyalah sapaan akrab antar pedagang dan pembeli yang beragam dan kerjasama tanpa memandang identitas. Di Pasar Tanah Kongsi karena adanya perbedaan itu pedagang saling menghargai. Contohnya ketika Idul Fitri, maka pedagang yang beragama Islam itu ada yang menutup kedainya. Sejak tahun 90 memang ada keberagamannya. Tapi kan tergantung kitanya lah, kalau kita baik, orang pun tentu akan baik juga. Umat Islam berpuasa selama bulan Ramadan, orang-orang Tionghoa ini tidak makan sembarangan. Dia tetap buka, tetapi dengan ditutup warung itu dengan label untuk kaum non-muslim. Di Pasar Tanah Kongsi, perbedaan tak dijual, tapi dihargai. Harapan saya untuk Pasar Tanah Kongsi ini atau suku Tionghoa di Kota Padang bisa berkembang lagi. Tidak hanya di Pasar Tanah Kongsi, tetapi di pasar-pasar lainnya. Harapan saya di Tanah Kongsi ini semoga lebih ramai dan semoga lebih terkenal lagi. Saya rasa untuk kedepannya Tanah Kongsi ini bisa jadi satu pasar yang lebih modern lah. Karena termasuk pasar yang lama kan. Semoga pasar ini ramai kembali seperti dulu, kayak semula, sehingga ramai pengunjung yang akan datang di pasar ini. Mudah-mudahan begitu harapan kami. Di sini kita belajar satu hal,
Sebuah perbedaan menjadi satu kesatuan yang utuh karena kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.